Bagusnya kalau buka konten tuh pakai assalamualaikum dulu nggak Pak? Terserah kamu tuh Gun. Swastiastu. Disebutan namanya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lagi di Jogja, lagi di Bantul, lagi di sama Bapak Guru Khairul Miftah. Guru besar di Jogja, salah satu guru besar di Jogja, tapi sangat sederhana dan bisa ngobrol sama kita gitu. Dia apa ya, membuka jubah kebesarannya untuk aku gitu di sini. Ini tuh adalah tempat pengobatan untuk orang-orang yang menderita gangguan kesehatan mental. Salah satu yang aku tahu di kesehatan mental itu kan anxiety. Jadi kita bahas anxiety aja Pak gitu. Aku cuma pengen bahas apa yang aku tahu dan aku ngerti aja gitu Pak. Biar nggak chaos pada akhirnya gitu. Nah, aku dari rumah ke sini tuh 12 jam karena berangkat jam 8 malam, nyampe jam 8 pagi Pak ternyata. Nggak sesuai dengan di Google. Kalau di Google kan 7 jam doang tuh. Itu nggak tahu naik apa 7 jam Pak. Naik roket apa ya. Aku kan naik mobil ke sini ya. Nyetir gantian nyetir gitu. Pak udah berapa lama ini tempat ini? Tempat ini sudah 5 tahun. Dari 2017. Iya. 2018 berarti ya. Ya 5 tahun lebih. Ya kurang lebih 5 tahun. Dan kenapa mendirikan tempat ini? Ya sebenarnya saya pengen berbagi aja awalnya dulu, karena saya itu dulu juga penderitaan saya itu. Ya. Cuma saya dominan di spiritual ya, ke halusinasi, delusi, ilusi ya, yang kaitannya sama jin, setan, santet ya. Ada bisikan. Iya, bisikan. Karena dulu ya sebenarnya saya orangnya ya waras sih. Akhirnya kena spiritual yang nggak jelas jadi nggak waras. kayak gini bukan Pak? Kayak kalau kata itu tuh ngilmu tapi nggak tercapai gitu. Iya. Kayak gitu nggak? Iya bisa jadi seperti itu ya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya. Tidak sesuai dengan harapan saya kan gitu. Hingga pada akhirnya ngeganggu diri Bapak dan mental Bapak gitu. Iya. Ya. Berapa lama Pak marah itu? Saya sakit 5 tahun ya. Oh lama banget ya. Iya. Tahun berapa Pak tuh? Tahun berapa ya? Nggak salah SMA kelas 1 mau kelas 2 itu saya sudah sakit itu. Oh berarti menggeluti spiritualnya dari SMP? Ya. Dari lama banget? Sudah lama saya. Dari kecil memang basicnya spiritual ya. Suka dengan cerita-cerita hikayah Sunan Kalijaga ya, terus para para guru besar spiritual ya. Para pawang jadilan, para penyembuh ya, terobsesinya di sana. Apalagi ini di Jogja dengan segala mistis yang ada di sini gitu ya. Dengan segala hormat memang tempat ini ya kental banget dengan spiritualnya Pak gitu kan. Dengan mitos-mitosnya juga gitu ya. Apalagi ya yang dulu-dulu gitu. Terus ketika Bapak sembuh, Bapak di mana kesembuhannya? Di mana? Bagaimana cara Bapak sembuh gitu? Ya, bentar ya. Ya, saya sembuh ya. Ya, saya sembuh itu ya saya berguru. Ya, menuntut ilmu dari guru ke guru ya, dari guru ke guru. Mencari kesembuhan. Mencari kesembuhan ya. Bukan dasarnya mencari ilmu dulu dong. Mencari sembuh dulu awalnya. Iya, mencari sembuh. Awalnya mencari ilmu ya. Tapi terus konslet gitu ya. Konslet. Terus ya diperiksain sama orang tua, ke psikolog kan gitu ya. Terus akhirnya saya introspeksi, apa benar saya itu gila ya ini. Karena dikit-dikit saya membahas tentang awas loh. Karena memang halusinasi atau ilusi itu nyata kan gitu ya. Nampak gitu loh. Dan orang tidak percaya kalau saya bahas masalah gaib-gaib seperti itu. Tapi Bapak merasa bahwa Bapak bisa melihat sesuatu, mendengar sesuatu gitu. Iya. Seperti itu ya. Tetapi saya tidak memiliki kontrol pengendali, sehingga setiap orang yang saya temuin saya selalu ceritain seperti itu. Cerita yang sama. Cerita yang sama ataupun yang lainnya, pokoknya seputar spiritual lah.
Sehingga kan di masyarakat tuh ada yang pro, ada yang kontra kan gitu ya. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak ya. Nah, yang tidak bisa menerima itu selalu bilang, itu si Koir itu gini, stres. Dulu kan gitu ya. Dulu. Setelah Bapak dikata-katain gila, stres, kemudian Bapak mencari kesembuhan. Iya. Berobat gitu. Iya, saya introspeksi kan. Karena apa ya? Dulu itu, maaf ya, ini saya cerita sedikit tentang keluarga ya. Kakak saya itu Islamnya ini ya, kuat sekali ya. Sehingga dengan ajaran-ajaran itu saya selalu dijudge bid'ah, syirik kan itu ya. Itu ajaran jin kan itu. Akhirnya nerodok gitu ya. Karena dalam perdebatan, misalnya berdebat atau diskusi, saya selalu kalah. Karena nggak punya dalil ya itu ya. Itulah goncang ya, mulai guncang kan gitu ya. Bahkan saya datangkan guru saya aja, guru saya nggak bisa dalil karena memang jurusannya berbeda. Oh, gurunya juga kalah, gurunya kalah. Ya iya, saya ajarannya kan kasepuan ya. Kasepuan kan kalau ilmu Jawa itu ada 3 tingkatannya ya. Yang pertama kanoman, kasepuan, kamuksan kan gitu ya. Nah, ini kan nggak ada di ini ya. Di apa di ajaran Islam lah. Nah, di syariat kan nggak ada ya. Ya, tetapi itu kan menurut saya itu ilmu moral yang paling tinggi kan gitu ya, ilmu spiritual ya, karena di situ ilmunya bagus ya. Selain amalan, hatimu harus baik, tidak boleh menyakitin orang ya, dan sebagainya ya, dengan dibarengi dengan lelaku khusus kan gitu ya. Lelaku ya ada puasa kan gitu ya, kayak mutih gitu ya, ada mutih, ada ngerowot ya, ada zikir setiap malam ya, ada torekoh kan gitu ya. Ada rendaman, kungkum kalau bahasa Jawa. Nah, soalnya kalau nggak diimbangi itu kawan, hati kita betul-betul nggak bisa mendengarkan kan gitu ya. Nah, ketika orang-orang bilang, udah stresnya, udah gila nih gitu kan. Nah, gimana cara Bapak berdamai dengan itu sehingga Bapak memutuskan untuk, oh ya udahlah berobat aja gitu? Gimana? Ya sebenarnya apa ya? Saya hanya pengen menunjukkan saja bahwasanya ilmu saya itu tidak salah. Ya, pada dasarnya gitu aja ya. Karena setelah saya diskusi alot sama kakak saya kan, ya, goncang saya kan itu. Ya awal nggak bisa apa-apa. Ya pokoknya mengurung terus ya di kamar kan itu. Pusing, selalu pusing kan itu ya. Sini berat kan itu. Jadi asam lambungnya juga naik terus. Saya bahkan sebulan atau 2 bulan sekali aja suntik. Suntik apa? Suntik apa? Ranitidin ya. Untuk lambung ya. Ranitidin atau apa itu ya? Suntik lambung itu ya. Karena memang tingkat stresnya tinggi sekali. Ya. Waktu itu proses penyembuhan Bapak dengan cara medis apa spiritual? Lagi? Saya spiritual. Oh, spiritual lagi ya, berarti kan? Spiritual lagi. Nggak sampai ke medis? Ya, saya kebetulan tidak sampai ke medis ya. Hanya ke psikolog aja. Ya, psikolog. Karena mau memastikan aja orang tua saya bahwasanya anak saya tidak stres kan gitu ya. Iya. Ya kebetulan ya tesnya ya baik-baik saja. Normal kan itu loh. Normal. Iya, di sisi yang ini normal, tapi di sisi yang berbeda ada sedikit gangguan nih gitu. Dan gangguan ini yang harus dihilangkan gitu kan. Iya gitu loh. Kemudian Bapak tuh melakukan pengobatan dan Bapak sembuh. Iya. Setelah itu mempelajari ini dong pastinya. Iya, saya apa ya, sebenarnya dulu saya tidak memahami dan tidak terima juga kan. Kalau saya itu sakit dan saya tidak mau dibilang sakit. Oh, saya nggak sakit kan gitu ya. Padahal saya sakit kan. Itu tuh ada di kepala orang anxiety kayak gitu. Nah, itu kan gitu ya. Tapi akhirnya saya ketemu satu orang guru ya. Belajar, ini nggak bisa lagi. Nanti kan ini belajar lagi nggak bisa ya. Pada suatu saat saya ketemu guru yang namanya universal. Guru itu universal ya. Bukan manusia berarti? Manusia. Universal artinya itu dia melihatnya dari banyak sudut pandang. Gitu loh ya. Ada berbagai sudut pandang aja gitu. Contohnya gini ya. Indra keenam itu spiritual ya. Bahasa medisnya apa? Halusinasi. Itu namanya universal ya. Itu loh ya. Itu contohnya aja persamaan-persamaan gitu aja ya. Sehingga saya terbuka. Beda katanya aja. Beda kata. Oh ya, kalau saya spiritual betul apa yang kamu katakan, iya betul ya. Tetapi secara medis ya,
kamu itu orang stres. Iya. Gitu loh ya. Berarti ini tergantung sudut pandangnya. Ya, sudut pandang. Mau ngelihat dari arah yang mana gitu. Betul, ya. Terus sembuhlah Bapak mempelajari ini. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba menjadi tempat ini yang begitu hebat gitu kan. Iya. Tempat yang begitu mewah gitu. Iya. Gimana tuh awal merintis untuk aku mau ngebantu orang untuk sembuh gitu dari penyakit yang aku rasain? Awalnya sih saya hanya menularkan ilmu dari teman ke teman saja, ya. Artinya saya berbagi ilmu ya. Ada yang bertanya, ya karena saya ada riwayat itu tadi kan, spiritual kan. Ya kebetulan ya kawan-kawan saya itu suka dengan bicara saya, keilmuan saya kan gitu ya. Maka dia tertarik. Terus kalau saya mengalami seperti ini gimana ya? Ya sudah, langkahnya seperti ini. Ayo kita praktek. Berarti teman-teman Bapak juga mengalami anxiety? Iya. Tapi dia nggak nyadari. Tapi hanya ringan gitu ya. Ya kayak stres ringan. Iya. Termasuk apa ya? Stres ringan itu orang yang sudah cukup umurnya tapi dia tidak menikah. Ini stres ringan. Masa sih? Iya. Coba kasih contoh yang lain, jangan kasih contoh itu. Apa contoh yang lainnya? Contoh yang lainnya. Stres ringan itu apa? Stres ringan itu misalnya ya, dia seorang kepercayaan di perusahaan, tetapi merasa dirinya selalu diacuhkan bosnya ya. Nah itu stres juga ya. Padahal tidak, bosnya itu menganggapnya dia itu orang yang berjasa. Tetapi karena apa ya? Butuh pengakuan nggak? Ya. Mungkin butuh pengakuan, butuh pujian, butuh sanjungan. Betul. Gitu. Butuh bonus juga kali kan gitu ya. Kan jadinya stres kan itu ya. Sedikit ringan ya gitu. Terus setelah itu bikinlah tempat ini berarti kan? Iya. Dengan banyaknya proses yang pastinya nggak bisa dijelasin di sini karena akan panjang. Iya. Apa yang membuat Bapak ya udahlah bikin ini aja gitu? Karena iseng tadi kan ya? Ya, saya iseng tadi. Sambil mengamalkan ilmunya saja. Sehingga saya terapi ya. Sebenarnya saya masih sakit tuh ya. Sekarang? Dulu. Oh iya dulu. Ya, awal ya. Awal SBS tuh saya masih di rumah sakit Sontek ya. Pas ini udah berdiri bahkan? Iya, awal-awal. Ya masih teman ke teman tuh ya. Iya. Saya masih Sontek ya. Sampai saya ini berdiri 5 tahun ini saya udah enggak Sontek lagi. Ini ya udah aman-aman saja ya. SBS itu apa Pak? Senam bawah sadar. Bawah sadar. Kenapa dinamain senam bawah sadar? Ya saya hanya akan menyelaraskan saja ya antara olah jiwa, olahraga, olah pikir. Maka olahraganya tak pakai senam, ya olahraga. Olah jiwa, ya olah jiwa itu hatinya, rasa-rasa itu harus hidup, ya. Tidak hanya yang hidup, yang negatif toh ya. Positif harus hidup, negatif harus hidup ya. Ya terus yang motivasi harus hidup dan sebagainya. Ini olah rasa, olah jiwa namanya ya. Nah, olah pikir ini persepsi yang seperti tadi itu saya jelaskan ya. Kalau spiritual, kamu memang orang sakti. Tapi secara medis, kamu hanya halusinasi. Kan itu ya. Ini namanya olah pikir ya. Dan untuk berdamai dengan itu, untuk menyadari bahwa kita emang halusinasi itu berat banget ya? Ya berat ya. Bahkan kita aja tidak bisa memiliki kendali. Iya. Ya. Dulu saya sering ngomong sendiri ya. Ngamuk nggak? Saya kebetulan nggak ngamuk ya. Tapi ngomong sendiri? Saya ngomong sendiri. Saya ngamuk marah-marah malah setelah menikah kan gitu ya. Apakah orang yang ngomong sendiri ketika bawa motor itu stres ringan juga nggak Pak? Ngomongnya seperti apa konteksnya? Ya kayak ngobrol aja gitu. Aku kalau bawa motor kayak ngobrol gitu loh Pak. Atau kalau nyanyi ya sudah lah gitu kan. Memang menyanyi saja. Ini kalau lagi bawa motor nih kayak ada yang ngajak ngobrol gitu. Iya. Sebenarnya kalau dipikir enggak, itu hanya rilis saja. Iya. Rilis itu misalnya ini, saya ada pertemuan ini, saya harus bicara apa? Iya gitu. Nah itu hanya rilis saja. Hanya mempersiapkan sesuatu. Ya itu namanya self talk. Ngomong sendiri, jawab sendiri kan itu ya. Itu adalah hal yang berbeda berarti kan? Itu wujud dari terapi malahan ya. Dan itu nggak stres kan? Nggak stres. Itu rilis. Misalnya ya habis maaf nih ya, masuk bajingan harusnya tadi ya, gitu ya. Bullshit ya. Itu sebenarnya rilis saja ya. Rilis, tetapi rilis itu harus pada tempatnya yang benar kan itu toh. Kalau sama naik motor
ya nanti kalau orang dilihat juga ini stres kan gitu. Nah, ngomong sendiri ya. Tetapi sekarang zaman sekarang kan ngomong sendiri, oh barangkali dia telepon pakai headset kan gitu ya. Bisa ya. Intinya boleh sih kamu mau stres kayak apa, yang penting pada tempatnya loh ya. Boleh ya. Apa Pak selama 5 tahun ini? Apa penyakit yang paling berat yang Bapak terima di sini? Oh, maksudnya penyakit yang paling berat? Maksudnya gini, agak terdengar jahat kalau aku bilang penyakit tapi kayak keluhan yang paling berat gitu, yang paling waduh gitu. Oh ya banyak ya. Satu, lambung sendiri, begah, kembung. Enggak, ini dari pasien. Oh dari pasien? Ya, dari pasien. Yang paling berat ya kalau dia sudah menginjak ke depresi. Contoh bipolar dan sebagainya itu tadi ya. Yang tidak bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak. Itu paling berat banget. Paling berat itu ya. Dan itu terus terang kalau sudah fasenya itu saya butuh obat. Butuh obat. Makanya saya tidak fanatik dengan medis, tidak ya. Tapi akan saya selaraskan. Tapi selagi masih anxiety disorder, tidak perlu ya. Tidak perlu. Tapi seberat apapun itu bipolar tetap bisa disembuhkan kalau orang yang sakit itu mau sembuh. Itu enggak? Iya, yang penting mau ikuti program. Nah, sayangnya gini ya, orang yang mulai sakit seperti itu tidak bisa mengikuti program. Contohnya ini jadwal ya pertemuan ya. Enggak, dia masih males-malesan aja di sana ya. Ayo sekarang datang, harus dijemput kan itu ya. Kan itu. Artinya tingkat inisiatif untuk sembuhnya sudah berkurang jauh. Karena dia nyaman dengan dunianya. Tidak bisa membedakan ini saat terapi, ini saat istirahat. Kan itu ya. Nah, kayak seolah dia belum siap aja datang ke tempat ini gitu. Iya, ya artinya bukannya apa ya? Bukannya nggak siap sih, karena yang seperti itu biasanya atas kemauan keluarga. Iya. Kalau masih inisiatif sendiri, saya masih bisa. Berarti ketika dia datang dengan keinginan sendiri, berusaha sendiri atau menggunakan uang sendiri, kesembuhannya juga akan lebih cepat. Akan lebih ya udah sembuh aja gitu. Kalau dia ngikutin programnya, gitu kan. Kalau dia nggak bandel gitu. Nggak ada larangan apapun di sini. Nggak ada. Perempuan, laki-laki, mau agamanya apapun bebas bisa. Bisa ke sini. Bisa. Boleh merokok kalau cowok. Boleh. Yang penting jangan melakukan yang enggak. Iya. Yang penting tidak boleh melanggar norma agama ya. Masyarakat. Pak. Berapa persen kesembuhan yang orang yang datang ke sini? Kalau dia ngikutin program Bapak? 80%, 90% insya Allah sembuh ya. Kalau pas program gak sembuh, saya ada bimbingan seumur hidup. Bimbingan seumur hidup ya, dan bayar lagi gratis. Oh ini alumni saya nih. Dari mana sih? Bandung. Bandung Jawa Barat. Ini tahun kapan nih? Tahun berapa kamu? 22. Apa ya, sakit apa? Cuma sakit. Iya gitu dah. Sama aja gitu ya. Itu alumni nih. Sekarang udah sehat. Mobil sendiri saya. Loh, sini. Mantap. Iya kan? Iya. Ini bukti nyata kan itu kan. Saya enggak buat kan. Kita nggak bisa lama karena mau hujan. Iya. Cuman gini, segala sesuatu itu memang udah ada jalurnya gitu Pak. Bahkan kalau kata agama tuh ketika kita sebelum dilahirkan kita udah tahu nih kita mau ngapain, katanya gitu. Berarti pertemuan kita juga kita udah tahu di sana waktu itu. Allah, ya. Pengobatan itu banyak bentuknya kan, mau spiritual, medis atau apapun itu kan cuma sebatas syarat sebetulnya. Betul. Yang maha menyembuhkan adalah yang maha memiliki kita. Jadi ya apapun yang terjadi kita mah berusaha serahkan segala sesuatunya kepada Allah aja gitu Pak. Betul. Karena ya Bapak manusia, saya manusia, orang-orang manusia gitu kan. Betul. Kita cuman menjembatani aja. Iya, gitu. iya. Yang mau datang ke sini ada alamatnya di bawah nanti aku tulis. Cuman Yogyakarta, Bantul. Iya. Deket Parangkritis. Iya Kak. Deket Parangkritis. Cuman kalau mau ke sini jangan kaget karena di sini banyak lampu merah. Iya, banyak lampu merah ya. Banyak kan? Nggak bisa dihitung Pak. Di Purwakarta, mohon maaf nih Bu Ane, di Purwakarta
Bu Anu itu Bupati Purwakarta, Oh, Pak. Lampu merah di Purwakarta 1 atau 2 bahkan ya. 1. Sadang doang ya. Iya, di Purwakarta tuh cuma 1. Padahal katanya Purwakarta tuh istimewa, Pak. Tapi ya semoga aja lah diperbaiki ya segala sesuatunya. Cuman yang mau datang ke sini nanti aku kasih alamatnya, nanti aku kasih nomor handphonenya, dan ini adalah guru besarnya. Dia yang akan membimbing kalian semua. Jadi stop nanya-nanya di komentar atau di DM. Saya sakit ini, sakit itu. Aku nggak tahu jawabannya apa. Kamu datang ke psikiater aja, atau kamu tanyain langsung ke sini. Di sini udah all in. Kamu bayar 1 kali, kamu dapat makanan, minuman, tempat tinggal, pengobatan dan semuanya. Kalau kamu nggak sembuh, dibimbing seumur hidup sampai sembuh. Bayar 1 kali dan itu terjangkau. Jogja juga makanannya murah. Air mineral harganya masih 3.000. Di Purwakarta udah 5.000 atau 4.000. Jadi aman lah di sini. Gak usah takut kehabisan uang karena di sini dikasih makanan. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mohon maaf, Pak. Ya, semoga tetap membantu orang banyak. Dan di sini tempatnya mewah banget, luas banget, tempatnya banyak burung. Ada ikan cupang di sana. Aku juga kan ikan cupangnya. Ikan cupang banget gitu. Jadi aku tahu ada ikan cupang. Ada gapi di sini. Tuh. Jadi banyak hewan-hewan yang bisa kalian mainin. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Hujan, Pak. Aduh.